Sabar. Udah? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abraham Van Hill. Di sini kan kita menjelaskan tugas besar kami yaitu perencanaan dan analisis link point to point dari STO Bukit Dangas ke Wiko STO Marina. Oke, yang pertama itu latar belakangnya. Dalam suatu sistem komunikasi serat optik, kita tidak akan terlepas dari perhatian anggaran atau budget dan anggaran waktu atau rest time budget. Sistem komunikasi optik akan berjalan dengan lancar apabila tidak kekurangan anggaran, biaya, dan anggaran waktu. Kemudian analisis power budget serta rest time budget ini sangat penting dilakukan untuk menilai mengevaluasi kelayakan suatu jaringan komunikasi optik. Pemasangan kabel fiber optik link point to point dari STO Bukit Dangas ke Wiko STO Marina memiliki jarak sebesar 11,1 km. Situasi lapangannya baik dan mendukung untuk melakukan perancangan link point to point dari STO Bukit Dangas ke Wiko STO Marina. Pemasangan ini melalui jalan umum dengan tipe instalasi direct buried cables atau ditanam di bawah tanah dan tidak melewati rute yang memiliki jembatan. Oke, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 4 poin, yaitu pertama, apa saja spesifikasi yang digunakan dalam perencanaan jaringan fiber optik dari STO Bukit Dangas ke Wiko STO Marina. Yang kedua, bagaimana hasil rancangan anggaran BOQ untuk perancangan link point to point. Yang ketiga, bagaimana hasil perhitungan link power budget dengan spesifikasi yang ada. Yang terakhir, bagaimana hasil perhitungan rest time budget dengan spesifikasi yang ada. Oke, tujuan pada laporan ini itu menentukan pemilihan point to point dari STO 1 ke STO lainnya melalui koordinat yang ada di Google Maps. Kemudian menentukan spesifikasi parameter perancangan, menentukan spesifikasi alat dan bahan yang akan digunakan pada perancangan link point to point ini. Lalu membuat bill of quantity atau BOQ. Setelah itu melakukan perhitungan dan analisis link power budget dan rest time budget serta membuat estimasi biaya jasa seperti jasa galian tanah, jasa splicing dan jasa OTDR. Oke, ini adalah ini adalah maps dari rute kami dari STO Bukit Dangas menuju Wiko STO Marina. Ya. Rute kabel fiber optik ini itu panjangnya 11,1 km dari Jalan Palapa itu panjangnya 950 southeast, berarti southeast itu kemana ya? Tenggara. Ya, Tenggara. Itu 950 meter panjangnya. Yang kedua itu Jalan RE Marta Dinata 2.500 meter. Terus Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan 5.100 meter. Itu yang pertama tadi ya, Marta Dinata itu belok kiri. Terus yang Kiai Ahmad Dahlan 5.100 belok kanan, dan Jalan Raya Marina City itu 2.631 meter belok kanan. Itu kabel yang digunakan dari direct board cables. Kabelnya itu panjangnya kira-kira 11,1 km. Aspal of direct board itu satu aspal sama dengan 1000 meter, berarti ya kita kira-kira make ya 12 lah. Terus tipe kabelnya itu optic single mode. Kemudian spesifikasi perancangan parameter. Yang pertama itu adalah spesifikasi kabel FO, pengirim, penerima, dan redaman. Yang pertama kabel FO, natif kabel FO4. Nah, ini nama kabel
direct bootnya. Jarak link yaitu 11,1 km dengan atenuasi serat optiknya sama dengan 0,35 dB per kilometer. Kemudian dispersi kromatiknya 17 ps per km titik nanometer. Kemudian haspel sama dengan 1 km. Yang kedua adalah pengirim. Daya transmitnya itu sama dengan 5 mW. Kemudian rest time transmitternya sama dengan 35 ps. Kemudian lebar spektralnya sama dengan 0,1 nanometer. Bitrate-nya 2,5 kali 10 pangkat 9 bps. Dan format modulasinya sama dengan format modulasinya adalah NRZ dan RZ. Yang ketiga adalah penerima. Rest time receiver-nya sama dengan 35 ps. Sensitivitas minimum minus 28 dBm. Kemudian yang keempat adalah redaman kanal. Jumlah konektornya sama dengan 2. Redaman konektor 0,75 dB per detik. Kemudian redam per titik. per titik. Kemudian redaman splice sama dengan 0,1 dB per titik. Margin sistemnya 3 dB. Kemudian adalah bill of quality. Quantity maksudnya. Sorry. Yang pertama itu adalah kabel FO direct booted tadi kan, dengan satuan meter dan jumlahnya 12.000 meter. Harga satuannya 20.900 per meternya. Total sama dengan 250.800.000. Berikut adalah link pembelian di Tokopedia. Yang kedua adalah Like Source. Satuan itu 1 pieces, jumlahnya 1, harga satuannya 950.000, totalnya 950.000. Berikut ini juga link pembeliannya. Kemudian ada Sumito fotodetektor atau fotodetektor. Kita hanya menggunakan 1 dengan harganya itu 1.600.000. Kemudian Fusion Splicer of Fiber Optic Splicing Fiber Machine, atau ini harganya itu 11.500.000. Kemudian Fiber Optic Stripper Drop Core, atau ini untuk mengupas kabel ya. Harga satunya itu 72.000. Kemudian SKL 8A Optical Fiber Cleaver, atau ini untuk motong kabel juga. Ini harganya 350.000 satuannya. Kemudian OTDR itu harganya 11.900.000. Kemudian ada juga adapter fiber optik. Ini konektor ya, harganya satuannya 1.550. Kita menggunakan 2 konektor, jumlahnya jadi 3.100, dan total semuanya jadi 277.165.100 rupiah. Nah, berikutnya harga instalasi kabel fiber optik ini di luar Jabodetabek. Untuk jasa galian tanah
galian gelar subdak dan penarikan kabel itu 30.000 per meter, dan jasa splicing dan OTDR itu 75.000 per core. Di sini selanjutnya ada link power budget. Bisa kita lihat redaman kabelnya di sini. Menggunakan rumus ini kita dapat 9.395 dB. Terus link power budget terpenuhi. Link power budget merupakan metode yang melakukan perbandingan pada daya, di mana memerlukan nilai dari redaman keseluruhan pada sistem dan nilai redaman total. Link power budget bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan receiver atau penerima sehingga level daya terima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Sensitivitas minimum kita tadi dijelaskan oleh Wisnu tadi. Nilai redaman total yang telah kami dapatkan dari hasil perhitungan menggunakan software aplikasi Python itu adalah 9.395 desibel. Daya pada penerima dapat menghasilkan nilai karena pengaruh dari daya pada pengirim desibel dengan nilai redaman total yang telah dihitung. Dikarenakan nilai daya terima sebesar min 2,4 watt, di mana nilainya lebih besar daripada nilai sensitivitas minimum penerima RX, yaitu min 28 dm desibel meter, maka anggaran daya terpenuhi. Kita dapat ini min 0,24, ini dari PRX ini, dan sensitivitas kita itu RX kita min 28 desibel meter. Karena lebih besar dari sensitivitas minimum, maka anggaran daya terpenuhi. Kemudian rise time budget. Dengan rumus ini kita mendapatkan TSYS-nya itu 5,297241 640 703 207 kali 10 pangkat min 11 second. Rise time budget adalah sebuah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link pada serat optik. Rise time budget akan berpengaruh terhadap bandwidth pada komunikasi serat optik. Nilai rise time budget akan terpenuhi jika nilai rise time total lebih kecil dari transisi digital. Hasil yang didapat untuk nilai dispersi. Nilai dispersi itu ini ya guys. T_SYS yaitu 5,2972 dikali 10 pangkat min 11 second. Setelah dilakukan perhitungan, dapat disimpulkan bahwa rise time budget terpenuhi karena nilai dispersi lebih kecil dari nilai NRZ maupun RZ. Kesimpulan. Dari hasil pembahasan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan link point-to-point dari STU Bukit Dangas ke Wiko STU Marina dengan rancangan anggaran atau BOQ sebesar Rp277.165.100 dengan total 1 bahan dan 7 alat. Link point-to-point pada laporan ini menggunakan link power budget dan rise time budget. Berdasarkan spesifikasi rancangan, maka hasil perhitungan link power budget dan rise time budget yang kami dapatkan terpenuhi. Pada perhitungan nilai link power budget, nilai daya yang diterima adalah min 2,4 watt. Dikarenakan nilai daya terima sebesar min 0,24 watt, di mana nilainya lebih besar daripada nilai sensitivitas minimum penerima RX, yaitu min 28 desibel meter, maka anggaran daya terpenuhi. Sedangkan perhitungan rise time budget, nilai dispersi yang diperoleh adalah 5,2972 kali 10 pangkat 11 second. Dan karena nilai dispersi yang diperoleh lebih kecil dari nilai NRZ maupun RZ, maka rise time budget terpenuhi. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan atau sesuatu yang tidak sesuai, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.